Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Rumah di Atas Kuburan, Korban Pembunuhan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Ketika kita berubah baik, maka kebaikan itu suatu hari nanti pasti akan berbalik pada kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya sebisa mungkin dalam kehidupan, kita sebisa mungkin harus banyak berbuat kebaikan. Bab pepatah lama, siapa yang menebar angin, dialah yang akan menuai badai. Begitupun sebaliknya. Ketika yang kita tanam tomat, tidak mungkin tumbuh menjadi rumput. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, bukan yang suka merugikan atau membuat orang lain menderita. Seperti yang tertuang dalam kisah kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Malik, seorang pemuda yang masih tetangga dengan Selin, terlihat berjalan sambil membawa sebuah map. Rupanya, dia sedang mencoba menawarkan rumah Bu Fitri ke warga. Ketika warga menanyakan kenapa rumahnya mau dijual dan kemana Bu Fitri, Malik berbohong kalau Bu Fitri mengajaknya untuk pindah ke kampung halaman almarhum bapak kandung Malik di luar kota. Bu Fitri katanya sudah lebih dulu berangkat ke sana, sedangkan Malik disuruh menawarkan rumah tersebut ke warga. Nanti setelah rumahnya terjual baru Malik akan ikut menyusul Bu Fitri. Meski sedikit heran karena Bu Fitri tidak pamit dulu ke Pak RT dan warga di sana. Namun warga mengira mungkin Bu Fitri memang buru-buru sekali pindah keluar kota. Makanya tidak sempat untuk pamitan pada mereka. Selin yang sedang menyapu rumah tanpa sengaja mendengar percakapan Malik dan warga tersebut. Ketika nama Bu Fitri disebut, tiba-tiba Selin ingat akan sosok seorang wanita parubaya, penjual nyiru, yang pernah ditolongnya belum lama ini. Pagi itu Selin sedang berjalan di warung Cek Ina untuk membeli sayur. Dia melihat Bu Fitri berjalan pelan ke warung. Kedatangan Bu Fitri langsung disambut wajah masam pemilik warung. Saat Fitri bilang mau ngutang beras setengah liter dan telur 2 butir. Enak aja kamu ngutang lagi, Cik Fitri. Hutang-hutang yang dulu aja belum ada yang kamu bayar. Dicicil pun enggak. Bisa bangkrut atau warung saya kalau tiap pembeli kayak kamu kerjanya ngutang melulu. Omel Cik Ina si pemilik warung yang memang dikenal ketus dan bila bicara suka nyablak itu. Saya mohon Cik Ina, sekali ini aja. Itu juga buat Malik. Kasihan dia belum makan. Pinta Bu Fitri sambil mengiba. Makanya, punya keponakan itu jangan dimanja. Masih mending kalau dulu orang tuanya ninggalin banyak harta. Ini mah udah miskin, sok-sok manjain keponakan lagi, kata Cik Ina sewot. Saya mohon Cik Ina, kali ini aja. Kembali Bu Fitri mengiba berharap Cik Ina mau berbaik hati kepadanya. Akan tetapi usaha Bu Fitri untuk mengiba rupanya sia-sia saja. Cik Ina tetap bersikuku. Sudah tidak mau lagi memberi hutang kepadanya. Enggak, sekarang kamu mending pulang saja sana Cik Fitri. Males saya lihat muka kamu. Usir Cik Ina dengan wajah yang makin masam, seraya mengibas-ngibaskan tangan kanannya, memberi isyarat Bu Fitri segera pergi dari warungnya. Selin yang dari tadi menyimak percakapan mereka, langsung menegur pemilik warung. Jangan kasar sama orang yang lebih tua, Cik Ina, kata Selin dengan sedikit kesal. Selin yang kasihan mendekati Bu Fitri. Bu Fitri tadi teh mau beli apa? Biar saya yang bayarin ya, tawar Selin seraya menggambit kembali tangan Bu Fitri agar kembali ke warung. Tapi Bu Fitri yang merasa tidak enak, spontan menggelengkan kepalanya. Sudah, tidak apa-apa Neng Selin, Ibu mau pulang aja. Terima kasih ya.
udah mau nawarin, sahut Bu Fitri sambil hendak bergegas pergi. Namun Selin tidak menyerah. Dia kembali menawarkan bantuan untuk yang kedua kalinya. Bu, jangan sungkan. Saya beneran pengen bantu Ibu Fitri. Saya mohon jangan ditolak ya, kata Selin. Tapi Bu Fitri hanya diam saja. Mungkin di satu sisi dia senang karena ada orang yang mau peduli dan mau membantunya. Akan tetapi di sisi lain Bu Fitri malu karena tahu Selin dan ibunya memang dikenal suka membantu warga yang kesusahan. Melihat Bu Fitri hanya terdiam, akhirnya Selin yang berinisiatif duluan bertanya kepada Cek Ina. Cek, maaf, tadi Bu Fitri teh mau beli apa aja, biar saya yang bayarin, ucap Selin. Oh iya Neng Selin, tadi Cek Fitri pengen beli telur 2 sama beras setengah liter Neng, sahut Cek Ina. Baiklah, kalau gitu tambahin ya Cek, berasnya jadi 5 kilo dan telurnya jadi 1 kilo. Jangan lupa minyaknya 1 liter. Tambah Selin seraya mengeluarkan uang 2 lembar 100 ribuan dari dalam dompetnya. Kemudian menyerahkan ke Cek Ina. Cek Ina lalu memasukkan semua barang-barang pesanan Selin ke dalam plastik. Kemudian menyerahkan ke Selin. Ini Neng, dan ini kembaliannya. Makasih ya Neng, ucap Cek Ina sambil tersenyum. Sama-sama Cek Ina, jawab Selin membalas dengan senyuman juga. Bu Fitri terlihat kaget ketika Selin menyerahkan semua belanjaan itu ke tangannya. Ini semuanya buat Ibu Neng, tanya Bu Fitri seperti tidak percaya. Iya, semoga bermanfaat ya buat Bu Fitri dan Malik, ucap Selin sambil menatap mata Bu Fitri yang berbinar bahagia. Alhamdulillah, tapi ini kebanyakan Neng, Ibu gak bisa terima, sahut Bu Fitri sambil hendak menyerahkan kembali plastik yang barusan diangsurkan Selin. Enggak kok Bu, emang semuanya itu udah saya niatkan buat Ibu Fitri. Tadi kebetulan saya dapat job merias pengantin anak pejabat, jadi tipnya lumayan. Mohon diterima ya, jangan ditolak, ucap Selin. Bu Fitri pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh haru. Sebelum Bu Fitri pergi, Selin menyiapkan uang 50 ribu ke tangan Bu Fitri. Katanya buat pegangan Bu Fitri. Saat tangan Bu Fitri tersentuh tangan Selin, Selin malah dapat penglihatan tentang Bu Fitri di masa depan. Selin seperti melihat Bu Fitri yang sedang tidur lelap, tapi seseorang tiba-tiba saja datang dan membekapnya memakai bantal. Selin pun jadi kepikiran, kenapa malah dapat penglihatan kayak gitu. Lamunan Selin buyar ketika baru sadar kalau sapu yang dipegangnya jatuh ke teras. Selin spontan memungutnya. Dan dalam hatinya Selin bergumam, apa iya Bu Fitri memutuskan pindah ke kampung mendiang kakak iparnya karena sudah tidak sanggup lagi mengurus Malik? Tapi Selin buru-buru menepis semua pikiran buruk itu. Soalnya tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu. Oh iya, Tante Salma dan Mas Arya kan katanya lagi nyari rumah murah. Mana tahu mereka tertarik untuk membeli rumah bekas Bu Fitri. Kan aku jadi bisa tetanggaan sama mereka. Selin manggut-manggut sendiri, kemudian segera mengambil ponselnya untuk menelpon adik ibunya itu. Setelah ditelepon Selin, rupanya Pak Arya dan Bu Salma tertarik untuk membeli rumah bekas hunian Bu Fitri dan Malik tersebut. Pak Arya tertarik untuk membeli rumah Bu Fitri karena dijual Malik dengan harga yang sangat murah dan jauh di bawah harga standar rumah untuk saat ini. Bahkan Pak Arya yang tidak sabar ingin segera menempati rumah itu, langsung membayar tunai harga rumahnya ke Malik. Disaksikan Pak RT dan warga. Malik pun terlihat sumringah membayangkan semua rencananya kini berjalan dengan mulus. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah tersebut, Bu Salma istri Pak Arya merasa hawanya sangat dingin. Pak RT menyarankan pada Pak Arya dan Bu Salma agar mereka mengadakan acara selamatan kecil-kecilan. Namun Pak Arya berjanji acara selamatan rumahnya nanti menyusul saat dia sudah punya uang. Pak Arya berkilah, semua tabungannya sudah terkuras habis untuk langsung membeli rumah tersebut secara tunai. Seorang warga sempat mengingatkan Pak Arya dan Bu Salma
kalau mitosnya pamali menempati rumah baru tanpa selamatan. Takut nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini Bu Salma sedang dalam kondisi hamil. Konon makhluk tak kasat mata suka sekali mengganggu ibu hamil. Namun Pak Arya dan Bu Salma hanya menganggap angin lalu, semua masukan dari warga. Sudah tahun 2024, masa iya masih percaya sama hal-hal berbau tahayul gitu sih? Sungut Pak Arya yang memang dari dulu tidak pernah percaya dengan hal-hal begitu. Sedangkan Bu Salma hanya manut pada keputusan yang dibuat oleh suaminya. Apalagi dia dan suaminya juga harus menabung untuk biaya melahirkan nanti. Pak Arya merasa bingung, kenapa setiap kali memasang lampu bohlam di kamarnya, lampu bohlamnya pasti akan langsung pecah, hingga harus diganti yang baru sampai 6 kali. Awalnya Pak Arya menyangka mungkin kualitas lampu bohlamnya yang kurang bagus. Dia pun kembali bergegas membeli lampu bohlam yang harganya lebih mahal dan kualitasnya bagus. Akan tetapi hal yang sama kembali terulang. Lampu bohlam yang harganya relatif mahal itu juga senasib dengan lampu-lampu bohlam sebelumnya. Tiba-tiba saja Bu Salma merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Jangan-jangan ini gara-gara kita belum selamatan, Pak? Tanya Bu Salma. Tapi dengan entengnya Pak Arya menjawab, ibu ini kenapa jadi ikut percaya sama yang begituan sih? Paling ini bagian sambungan kabel listrik di atasnya konslet, atau mungkin ada yang rusak gara-gara digigit tikus. Bu Salma diam saja, tidak berani lagi untuk berdebat dengan suaminya. Keburu tengah malam dan tidak ada warung yang buka. Pak Arya pun terpaksa memakai senter untuk penerangan kamar. Tengah malam saat mereka berdua sudah sama-sama tertidur lelap, antara sadar dan tidak sadar, Bu Salma merasa ada yang menarik-narik selimutnya hingga jatuh ke lantai. Saat Bu Salma yang masih setengah mengantuk mencoba mengambil kembali selimut tersebut, dia langsung terpekik histeris. Rupanya Bu Salma melihat ada satu sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Kini gantian menarik selimut milik Pak Arya. Salma pun langsung pingsan saat sosok itu berbalik menatapnya. Pagi-pagi sekali Pak Arya merasa heran, kenapa dia malah tidur di kamar mandi. Padahal dia ingat sekali kalau semalam tidur di kamar berdua dengan Bu Salma istrinya. Lalu Bu Salma pun menceritakan kejadian mengerikan yang dia lihat semalam, termasuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk yang sempat menarik selimut yang dipakai dia dan Pak Arya. Akan tetapi Pak Arya tidak menanggapi serius pengaduan sang istri. Sudahlah Bu, jangan ngomong yang tidak-tidak. Mungkin yang ibu lihat semalam itu hanya halusinasi ibu saja karena merasa stres sebentar lagi mau melahirkan, jawab Pak Arya dengan enteng. Lalu Pak Arya pun langsung pamit untuk berangkat kerja. Sebenarnya Bu Salma merasa kesal karena semua pengaduannya tidak pernah dipercaya oleh suaminya sendiri. Sampai akhirnya Bu Salma pun berpikir apa iya semua itu hanya halusinasinya saja, karena merasa tegang dan deg-degan menjelang kelahiran anak pertama dia dan Pak Arya. Namun pagi itu saat Bu Salma sedang sendirian di ruang makan menikmati sarapan mie goreng, dia pun pergi sebentar untuk mengambil air minum yang dispensernya berada di dapur. Ketika kembali ke meja makan untuk melanjutkan menikmati mie goreng, Bu Salma langsung merasa mual saat mie gorengnya mendadak berubah jadi cacing hidup. Tidak sampai di situ, tiba-tiba saja Bu Salma mendengar suara keran air menyala di kamar mandi. Bu Salma sempat merasa heran karena dari tadi dia tidak merasa ke kamar mandi untuk menyalakan keran. Apa mungkin tadi Mas Arya lupa mematikan keran karena takut terlambat ke kantor? Pikir Bu Salma yang masih mencoba untuk berprasangka baik. Bu Salma pun beranjak menuju ke kamar mandi untuk mematikan keran. Saat itulah Bu Salma merasa kaget sekaligus ketakutan karena kerannya malah kembali menyala sendiri sesaat setelah dia meninggalkan kamar mandi. Perasaan Bu Salma pun mulai tidak enak. Tubuhnya jadi menggigil ketakutan saat melihat yang mengucur dari keran tersebut bukanlah air jernih, melainkan kucuran darah segar berwarna merah dan menebar bau amis yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bu Salma pun langsung lari ke arah luar. Dia takut sekaligus tidak kuat menghirup bau anyir yang mulai membuatnya mual
dan ingin muntah. Selin yang langsung datang setelah ditelepon Bu Salma mencoba menenangkan Bu Salma. Bu Salma meminta Selin menemaninya sampai Pak Arya pulang. Ketika menemani Bu Salma di teras, perasaan Selin langsung merasa tidak enak. Kepalanya tiba-tiba saja merasa sangat pusing. Padahal tadi dia baik-baik saja. Tengkuknya juga tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ditindih oleh batu besar. Biasanya hal itu terjadi akibat bentrokan energi positif Selin dengan energi negatif. Kini energi negatif tersebut rupanya ada di dalam rumah bekas ditinggalkan Bu Fitri dan Malik tersebut. Selin berusaha keras untuk menetralisirnya dengan membaca surat-surat yang dia ambil dari Al-Quran. Setelah itu tubuhnya pun sudah terasa ringan. Apa itu? Selin langsung tertegun ketika tanpa sengaja memandang ke dalam kamar yang kebetulan terbuka. Di sana, dia seperti melihat ada bayangan hitam berbentuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan rambut aut-autan, sedang mondar-mandir di sekitar ranjang yang selama ini ditempati Bu Salma dan Pak Arya. Sadar diperhatikan Selin, sosok itu pun balas memandang Selin dengan kedua matanya yang merah menyala. Astagfirullahaladzim. Tanpa sadar Selin langsung istighfar ketika sosok tadi tiba-tiba menghilang entah kemana. Ketika Selin mulai membaca ayat kursi dalam hati, kini Selin yakin kalau ada energi negatif yang menguasai kamar yang di tempat pasangan suami istri itu. Aneh, padahal terakhir aku main ke sini saat masih ada Bu Fitri, suasananya nggak mencekam kayak gini, pikir Selin. Bu Salma yang duduk di samping Selin rupanya memperhatikan sikap Selin yang ganjil dan di matanya sedikit aneh. Selin, kamu kenapa? Tanya Bu Salma keheranan. Selin yang baru sadar dari tadi diperhatikan oleh Bu Salma pun jadi gelagapan. Tapi dia tidak mau membuat Bu Salma jadi makin ketakutan kalau dia sampai menceritakan tentang sosok hitam yang berjalan dengan terbungkuk-bungkuk itu. Enggak, saya enggak apa-apa kok Tante Salma. Tadi saya cuma kaget melihat ada kecoa lewat di sebelah sana, bikin geli, jawab Selin sekenanya. Oh itu, kirain tante kamu tadi ngelihat penampakan, saut Bu Salma lega. Malam itu Pak Arya kembali mencoba memasang lampu di kamarnya. Akan tetapi kejadian kemarin malam pun kembali. Pak Arya yang sudah hilang kesabaran pun menjadi kesal dan melempar lampu terakhir yang konslet itu tepat ke arah pintu kamar sambil menginjak-injak lantai yang dipijaknya dengan marah. Bu Salma tiba-tiba saja terpekik. Sosok terbungkuk-bungkuk dengan rambut aut-autan itu muncul dan memandang penuh kemarahan pada Pak Arya. Jangan kau injak-injak kuburanku, teriak sosok itu dengan suara menggeram marah. Lalu tiba-tiba ranjang yang biasa ditempati Bu Salma dan Pak Arya mendadak jadi bergoyang-goyang. Seperti ada tangan besar tak terlihat yang menggoyang-goyangkannya. Seperti ada gempa yang membuat seisi kamar itu bergoyang. Saking kencangnya goyangan itu, tubuh Pak RT dan Bu Salma yang berdiri tidak jauh dari ranjang mereka jadi ikut terjatuh akibat hilang keseimbangan. Pak Arya dan Bu Salma yang kaget sekaligus ketakutan akhirnya lari terbirit-birit keluar rumah meminta pertolongan warga. Pak Arya kini percaya kalau Bu Salma selama ini tidak berbohong. Warga yang sedang meronda heran melihat Pak Arya dan Bu Salma yang ketakutan. Mereka cerita ada hantu yang kerap mengganggu sejak mereka tempati rumah itu. Pak Arya yang tahu Selin punya kelebihan, bisa melihat dan merasakan keberadaan sosok tak kasat mata, akhirnya minta bantuannya. Dia menelpon Selin dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Selin pun segera datang. Karena kebetulan malam itu dia memang belum tidur, karena sedang mengerjakan payat pesanan baju pengantin. Sesampai di rumah Pak Arya, Selin pun minta izin untuk ikut masuk ke dalam rumah itu. Tentu saja dengan ditemani warga dan Pak RT. Namun baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, justru Selin malah kerasukan sosok Bu Fitri yang menunjuk-nunjuk ke dalam kamar. Tolong kuburkan saya dengan layak. Di sana kuburan saya, kata sosok yang ada di dalam tubuh Selin. Setelah itu Selin pun pingsan. Seminggu sebelumnya, adzan subuh baru saja berkumandang dari arah masjid.
di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kesibukan warganya sudah mulai terlihat. Begitu juga dengan kesibukan penghuni sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung kampung. Rumah sederhana itu hanya dihuni oleh 2 orang, yaitu Bu Fitri yang berusia 47 tahun, bersama Malik keponakannya yang kini berusia 17 tahun. Iya, Bu Fitri adalah tantenya Malik. Bu Fitri merawat Malik sejak bayi, karena kedua orang tua Malik sudah lama meninggal. Pak Adrian, bapak Malik, meninggal akibat kecelakaan tabrak lari. Beliau tewas di tempat dengan kondisi sepeda motor ringsek dan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Setelah dihantam sebuah tronton bermuatan pasir yang melaju dengan kencang dari arah berlawanan. Pak Adrian memang memacu kencang sepeda motornya karena terburu-buru hendak menuju rumah sakit untuk menemani sang istri yang hendak melahirkan. Iya, saat itu Bu Eti, istrinya yaitu Ibu Malik, mau melahirkan anak pertama mereka. Sebuah anugerah yang mereka tunggu selama 20 tahun menjalani biduk rumah tangga. Namun dokter bilang kondisi bayinya sungsang. Bayi yang ada di dalam kandungan Bu Eti terlilit ari-arinya sendiri. Jadi harus segera dilakukan operasi sesar. Bila tidak, akan membahayakan keduanya, baik bayi maupun ibunya. Namun Bu Eti yang memiliki riwayat darah tinggi dan usianya yang juga sudah termasuk beresiko untuk hamil dan melahirkan karena sudah berusia 42 tahun. Malah mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan bayinya dengan selamat. Iya, bayi itu adalah Malik. Nyawa Bu Eti tidak terselamatkan karena mengalami kekurangan darah. Pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga sudah mencoba mencari pendonor untuk donor darah. Akan tetapi, golongan darah Bu Eti termasuk langka hingga mereka sangat kesulitan untuk mencari dan mendapatkannya. Tangis Malik ketika lahir ke dunia 17 tahun yang lalu itu bukan hanya tangisan yang biasa dilakukan oleh hampir semua bayi yang baru lahir ke dunia ini. Akan tetapi adalah melambangkan tangisan dan kesedihan yang teramat dalam. Karena pada saat yang bersamaan bayi mungil itu ditinggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya dalam waktu yang bersamaan. Untunglah Bu Fitri, adik Bu Eti yang masih berstatus lajang, bersedia merawat Malik sambil menggendong Malik yang masih berupa bayi merah. Bu Fitri berjanji di atas pusara sang kakak dan kakak iparnya sambil terisak. Teh Eti dan A. Adrian, kalian berdua beristirahatlah dengan tenang di alam sana. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan kalian dan menempatkan kalian berdua di tempat terindah di sisinya. Kalian tidak perlu khawatir. Bayi kalian yang saya beri nama Muhammad Aziz Malik ini, insya Allah akan saya rawat dengan baik. Al-Fatihah. Ucap Bu Fitri dengan suara yang begitu lirih dan diiringi oleh air mata yang mulai menggenang di pipinya. Sejak saat itu Bu Fitri merawat dan membesarkan Malik sendirian. Bu Fitri sudah menganggap Malik itu sebagai darah dagingnya sendiri. Makanya dia ingin Malik memanggilnya ibu, bukan tante atau bibi. Bu Fitri rela mengorbankan apa saja asal bisa merawat dan membesarkan Malik dengan tangannya sendiri. Bahkan Bu Fitri rela beberapa kali menolak lamaran para pria yang datang untuk melamarnya. Ketika mereka keberatan, Bu Fitri ikut membawa Malik. Bu Fitri juga tidak merasa malu sehari-hari hanya bisa bekerja sebagai penjual nyiru keliling dengan penghasilan yang sangat minim. Karena setiap kali dia melamar pekerjaan, pihak perusahaan tidak memperbolehkan membawa serta Malik ke tempat dia bekerja. Itu sebabnya Bu Fitri memilih jadi penjual nyiru keliling agar bisa berjualan sambil menggendong Malik yang masih bayi dan tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Bu Fitri tidak tega bila harus menitipkan Malik pada orang lain, apalagi tetangganya. 17 tahun kemudian tanpa terasa Bu Fitri membesarkan Malik. Pagi itu Bu Fitri bersiap-siap hendak berjualan nyiru secara keliling. Sementara itu Malik keponakannya malah baru bangun. Remaja putus sekolah itu marah-marah ketika membuka tudung saji karena tidak melihat ada makanan yang tersaji di sana. Sarapannya mana sih? Kok nggak ada? Masa iya adanya cuma air putih doang?
sungut Malik sambil membanting tudung saji yang barusan dia buka, lalu menendang meja kayu yang sudah mulai lapuk itu. "Bu, Ibu," teriak Malik memanggil Bu Fitri dengan suara keras sambil berjalan menuju teras. "Ada apa sih, Nak? Kenapa kamu pagi-pagi sudah teriak-teriak? Malu sama tetangga?" tegur Bu Fitri dengan suara lembut. "Alah, persetan dengan para tetangga, Bu. Aku cuma mau tanya, kenapa nggak ada makanan di atas meja? Aku lapar, Bu, pengen sarapan. Buruan masak. Aku udah ada janji sama anak-anak," perintah Malik sambil membentak. Bu Fitri langsung beristighfar. "Astagfirullahaladzim, Nak. Jangan teriak-teriak gitu. Ibu minta maaf ya. Kemarin nyiru jualan ibu nggak ada yang laku. Jadi ibu nggak punya uang buat beli makanan. Kamu doain aja semoga hari ini ada yang beli nyiru ibu, biar kita bisa beli beras buat makan hari ini," jawab Bu Fitri dengan suara lembutnya, mencoba membujuk Malik. Namun Malik sepertinya tidak mau tahu dengan kesusahan yang sedang dialami Bu Fitri, sang tante. Bu Fitri yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebenarnya merasa sangat sedih karena sudah membuat Malik jadi putus sekolah. Iya, Malik hanya sampai SMP kelas 1 bisa bersekolah. Setelah itu terpaksa berhenti karena Bu Fitri sudah tidak kuat untuk membiayainya. Jangankan untuk membiayai sekolah Malik, untuk makan mereka berdua sehari-hari saja Bu Fitri kesulitan untuk mendapatkan uang. Ditambah lagi kini usianya sudah menginjak 47 tahun. Tenaga dan staminanya sudah tidak seperti dulu. Bu Fitri sudah tidak kuat lagi kalau harus berkeliling menjajakan nyiru ke tempat yang jauh. Malik yang sejak kecil selalu dimanjakan Bu Fitri dan selalu dituruti apa maunya, kini berubah jadi remaja yang kasar, egois, tidak sopan, dan suka membangkang ketika diberi nasihat oleh Bu Fitri. Ditambah lagi sekarang Malik juga bergaulnya dengan para remaja yang suka nongkrong di pos ronda. Mereka kerjanya hanya bermalas-malasan dengan main kartu, main catur, main gitar, atau mengganggu anak gadis yang lewat. Hal itulah yang memperparah kepribadian Malik menjadi terbawa seperti teman-temannya. Disuruh cari kerja pun Malik malas. Padahal dulu sewaktu kecil Malik ini anak yang penurut dan sopan, selalu menghormati Bu Fitri. Namun gara-gara sekarang ketika beranjak remaja, Malik salah bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di pos ronda. Perlahan namun pasti mereka jadi ikut mempengaruhi Malik agar mulai membangkang. "Kamu itu kalau mau gabung geng kita harus ikut aturannya dong, Malik. Syarat utamanya kamu itu harus sering standby di sini. Kita main catur, main gitar, mabuk semalaman, bukannya tidur manis di rumah," protes Danu, salah seorang temannya yang merupakan ketua geng. "Iya nih, gak ada keren-kerennya kalau kamu cuma diam di rumah, Malik. Masa remaja itu harus dinikmati, iya gak, Roy?" kata Gali sambil mencolek temannya Roy yang sedang menghisap rokok kretek di sampingnya. "Yoi," saut Roy singkat sambil kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. Sejak saat itulah Malik pun jadi berubah drastis kepribadiannya. Di masa remajanya yang memang sedang mencari jati diri, Malik jadi ikut terbawa pergaulan tidak baik oleh teman-temannya yang suka nongkrong di pos ronda. Malik sudah merasa nyaman dengan hidupnya yang sekarang, yang tidak perlu capek-capek bekerja. Tapi semua kebutuhannya bisa tercukupi oleh sang tante yang dia panggil ibu itu. Malik dari kecil sudah tahu kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi entah kenapa dia sama sekali tidak punya rasa terima kasih sedikit pun pada Bu Fitri. Malik yang sudah kelaparan tetap tidak mau tahu dengan kondisi Bu Fitri. "Pokoknya aku gak mau tahu ya, Bu. Sekarang ibu ke warung beli apaan kek? Yang penting perut aku bisa kenyang. Cepetan, aku udah lapar banget," perintah Malik pada Bu Fitri. Bu Fitri hanya tercenung. Hatinya begitu sedih dan terluka. Kenapa keponakan yang sejak bayi dia besarkan dan rawat dengan penuh limpahan kasih sayang, kini berubah jadi remaja yang tidak beretika. Bu Fitri merasa semua pengorbanan yang pernah dia berikan demi Malik terasa mulai sia-sia. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat karena waktu sudah tidak mungkin lagi bisa diputar untuk mundur kembali ke masa lalu. Disuruh buruan pergi ke warung malah bengong. Cepetan,
bentak Malik sambil mendorong tubuh ringkih Bu Fitri dengan kedua tangannya hingga jatuh terjengkang ke belakang. Bu Fitri hanya bisa melenguh kesakitan saat punggung dan kepalanya membentur tembok. Bukannya minta maaf atas perbuatannya apalagi membantu Bu Fitri berdiri, Malik malah kembali membentaknya. Kali ini Malik malah sambil menendang kaki Bu Fitri dengan kaki kirinya. Gitu aja jatuh, dasar lemah. Cepetan ke warung. Awas ya, kalau ibu gak menuruti maunya aku akan kabur dari rumah ini. Ancam Malik dengan kedua mata melotot ke arah perempuan yang sudah begitu tulus merawatnya dari bayi merah itu. Bu Fitri yang tidak mau ditinggalkan Malik karena sudah terlanjur janji pada mendiang kedua orang tua Malik untuk menjaga Malik seumur hidupnya, terpaksa menuruti kemauan sang keponakan durhaka. Bu Fitri pun susah payah mencoba bangun, meski harus meringis kesakitan, sambil memegangi kepalanya yang mulai berdenyut sakit. Nah gitu dong, dari tadi kek, bukannya bengong melulu, kayak kambing ngompong. Awas, jangan kelamaan ngobrol di warung. Tandas Malik sambil masuk kembali ke dalam kamarnya. Lalu dia pun membanting pintu kamarnya itu dengan keras. Bu Fitri pun kaget, sampai memegangi dadanya dengan sebelah tangan. Singkat cerita, Bu Fitri pun pulang dari warung. Dia merasa malu kepada Selin yang sudah membelikannya banyak sembako. Baru saja sampai di depan pintu, Malik langsung memarahinya karena terlalu lama di warung. Melihat Bu Fitri memegang uang 50.000, Malik langsung merampasnya. Katanya lumayan buat mentraktir Riana gebetannya, jajan batagor. Bu Fitri meminta uang itu dikembalikan untuk membeli token listrik besok. Malik tidak peduli, malah kembali mendorong tubuh Bu Fitri hingga jatuh, lalu berlalu pergi. Bu Fitri pun mengusap-usap kaki kanannya yang sakit dijorokin Malik. Tiba-tiba Fitri merasa lapar, tapi dia ingat kalau gas buat masak sudah habis. Dia juga takut kesiangan jualan. Akhirnya Bu Fitri putuskan hanya minum air putih saja untuk mengganjal perutnya sementara. Dalam kondisi jalan terpincang-pincang, Bu Fitri tetap berjualan nyiru. Melewati warung nasi Teh Ida, Bu Fitri dipanggil Teh Ida yang butuh nyiru untuk menjemur bawang merah dan rengginang. Setelah itu Bu Fitri pun langsung pergi. Baru berjalan 2 langkah, Bu Fitri pun pingsan. Teh Ida pun berteriak minta tolong. Pak RT datang membantu Bu Fitri agar siuman dengan mengoleskan minyak kayu putih di atas bibirnya. Teh Ida menanyakan apa Bu Fitri sudah makan. Fitri hanya diam dan menundukkan wajahnya. Teh Ida buru-buru memberinya 4 potong roti. Nih, Cek Fitri, makan dulu roti ini. Sama ini teh manisnya mumpung hangat. Harus dihabiskan ya, kata Bu Ida seraya meletakkan segelas teh manis hangat di depan Fitri. Setelah menghabiskan roti dan teh manis tersebut, Bu Fitri pun berterima kasih untuk kedua kalinya pada Teh Ida sebelum pamit. Sementara itu Malik mengajak Riana, gadis yang disukainya, untuk makan batagor. Riana terlihat ogah-ogahan dan agak manyun. Dih, gak modal banget. Masa iya cuma traktir batagor doang? Ngajakin belanja kek? Saut Riana dongkol dalam hatinya. Kamu kenapa Riana? Tanya Malik heran melihat Riana yang hanya diam. Gadis cantik berhidung bengir itu menatap Malik. Kamu beneran suka sama aku Malik? Tanya Riana. Loh, kok kamu nanya gitu sih Ri? Malik balik bertanya. Kalau kamu beneran serius suka sama aku, harusnya kamu itu ngajak makannya ke restoran kek, atau ke kafe gitu yang lebih bergengsi. Bukannya cuma makan batagor Mang Dadan, keluh Riana. Malik langsung terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Harusnya kamu juga ngajak aku jalan-jalan pakai motor, bukannya jalan kaki melulu, kan capek. Kaki aku pegel tahu. Sambung Riana seraya memonyongkan mulutnya. Malik yang merasa tidak enak hati sudah mengecewakan gadis yang dia cintai itu, pun langsung minta maaf. Maafin aku ya Ri. Iya, ntar aku janji bakal kabulin semua permintaan kamu. Tapi gak bisa sekarang, gak apa-apa kan? Ucap Malik penuh harap. Riana hanya menganggukkan kepalanya. Saat Malik dan Riana sedang menikmati batagor Mang Dadan, tiba-tiba Bu Fitri lewat di depan mereka. Mang Dadan menyapanya sambil meminta Bu Fitri istirahat dulu. Istirahat dulu atuh Bu Fitri. Saya kasihan lihat ibu jualannya agak terpincang-pincang gitu. Tawar Mang Dadan seraya mengangsurkan sebuah kursi plastik
untuk diduduki Bu Fitri. Namun Malik yang sepertinya merasa terganggu oleh kehadiran Bu Fitri malah mengusirnya. "Ibu ngapain di sini sih? Sana, lebih baik ibu lanjut jualan lagi, biar nanti pulang bawa uang. Gimana kita mau punya duit, Bu? Kalau ibu malas-malesan kayak gitu terus," hardik Malik. Mang Dadan yang kaget melihat perlakuan Malik kepada Bu Fitri, spontan menegur Malik. "Malik, jangan gitu sama tante yang udah berjasa ngurus kamu dari Orok. Harusnya kamu berterima kasih karena Bu Fitri mau ngurusin kamu tanpa bantuan siapapun selama ini," kata Mang Dadan dengan nada geram. Malik tidak terima dinasehati oleh Mang Dadan. Dia malah menendang gerobak, lalu mengajak Riana pergi dari sana. Bu Fitri akhirnya terpaksa harus meminta maaf atas apa yang Malik lakukan, atas sikap kurang terpuji sang keponakan. Sore itu Bu Fitri pulang. Dia sangat bahagia hari ini semua dagangannya diborong oleh Pak Kades, bahkan bayarannya diberi lebih. Pas pulang ke rumah, Bu Fitri melihat Malik yang sedang berduaan dengan Riana. Bu Fitri langsung menegur mereka karena bukan muhrim. Bu Fitri juga minta Riana supaya menjaga marwahnya sebagai seorang gadis. Malik malah marah dan merasa Bu Fitri terlalu ikut campur dalam urusannya. Bukannya menerima ditegur Bu Fitri, Riana malah tidak terima. Kemudian ngambek lalu pergi begitu saja, meninggalkan rumah Bu Riana tanpa salim, apalagi mengucapkan salam. Malik lalu menyusulnya. Di luar dugaan, Riana malah minta putus. "Tapi salah aku apa, Ri? Kita kan baru aja jadian. Masa udah putus saja?" kata Malik yang tidak terima diputuskan oleh Riana. "Kamu gak salah apa-apa sih, Malik. Tapi aku tuh sebel sama tante kamu yang sok suci itu. Mana banyak ngatur-ngatur lagi," sungut Riana. "Oh, gara-gara itu? Udah, kamu gak usah mikirin. Tante aku tuh emang gitu, kebanyakan ngatur-ngatur. Makanya aku juga mulai gak betah tinggal di rumah. Biar aku yang ngurusin. Kamu tenang aja. Aku tuh cinta sama kamu, Riana. Please jangan putusin aku ya. Aku janji deh bakal segera ngabulin semua permintaan kamu," pinta Malik setengah mengibah seraya memegang kedua tangan Riana dan meletakkannya di dadanya. "Iya, asal kamu beneran ya, gak akan ingkar janji. Awas kalau gak kamu tepati," ancam Riana sambil bersungut-sungut. "Iya, aku janji demi cintaku padamu," saut Malik dengan wajah sumringah karena akhirnya berhasil membujuk Riana. Singkat cerita, Malik pun kembali pulang ke rumah mencari Bu Fitri. Akan tetapi Bu Fitri yang kelelahan karena seharian berkeliling sampai ke kampung tetangga, sepertinya tertidur. Saking pulasnya Bu Fitri sampai tidak mendengar suara teriakan Malik yang manggil-manggil namanya. Melihat Bu Fitri tidur dengan pulas, Malik malah merasa semakin dongkol. "Udah bikin aku sama Riana hampir putus, ini malah enak-enakan tidur pulas," rutuk Malik sambil menendang ranjang reot tempat Bu Fitri merebahkan dirinya. Tiba-tiba Malik dapat ide untuk melenyapkan Bu Fitri, biar dia bisa menjual rumahnya untuk membeli motor dan mentraktir Riana. Sekonyong-konyong Malik membekap wajah Bu Fitri memakai bantal, hingga Bu Fitri kesulitan bernafas, lalu tewas karena kehabisan nafas. Tubuh Bu Fitri langsung terkulai lemas. Untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada orang yang tahu perihal kematian Bu Fitri, sengaja Malik mengubur jasadnya dan menyemen jasadnya di dalam rumah karena mau segera dijual. Tiba-tiba saja bulu kuduk Malik terasa merinding saat sertifikat rumah tersebut ditemukan. Sosok Bu Fitri mendadak muncul dari dalam lemari. Malik pun langsung berteriak ketakutan. Kita kembali lagi waktu setelah Selin kerasukan sosok Bu Fitri. Saat Selin sudah siuman, dia pun ikut rapat dengan Pak RT dan warga tentang masalah ini. Pak RT yakin hilangnya Bu Fitri ada kaitannya dengan menghilangnya Malik. Sebab sehabis menjual rumah ke Pak Arya, Malik juga ikut menghilang. Selin pun akhirnya bercerita soal penglihatannya waktu itu, di mana dia melihat Bu Fitri seperti dibekap oleh bantal sama seseorang. Dia juga yakin tadi sosok Fitri yang sempat merasukinya hanya ingin memberi petunjuk tentang keberadaan jasadnya. Warga pun sepakat membongkar kamar tersebut atas persetujuan Pak Arya dan Bu Salma sebagai pemilik rumah. Jelas suami istri itu sama sekali tidak merasa keberatan, karena berharap setelah semuanya terungkap, mereka jadi bisa kembali menempati rumah tersebut dengan nyaman. Semua orang pun kaget mendapat jasad Bu Fitri
yang sudah tertutup oleh adukan semen. Pak RT pun langsung menelpon pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu Malik setelah menjual rumah Bu Fitri, kini tinggal berpindah-pindah. Awalnya dia masih suka bergabung dengan teman-temannya di pos ronda. Namun sebuah kejadian membuat Malik trauma untuk berada di sana. Malam itu, Malik yang baru dapat uang hasil penjualan rumah Bu Fitri sengaja membawakan banyak makanan untuk teman-temannya. Tidak lupa juga rokok dan miras yang akan mereka nikmati bersama semalaman. Roy, Danu, dan Gali barengan pamit ke Malik mau ke toilet karena kebelet pipis. Tinggallah di pos ronda itu hanya Malik sendirian. Malik sedang asik menikmati sebotol miras yang sudah habis setengahnya. Kondisinya saat itu masih setengah mabuk, jadi ia masih punya kesadaran. Tiba-tiba ada angin dingin berembus membuat bulu kuduknya merinding. Disusul terdengar suara halus memanggil-manggil namanya. Malik, Malik, kenapa kamu tega membunuh ibu, nak? Kata suara halus itu. Malik yang sedang mengunyah kacang langsung terdiam dan menghentikan mengupas kulit kacang. Itu suara siapa ya? Kenapa suaranya kayak suara ibu? Gumam Malik. Awalnya Malik tidak menghiraukan karena menyangka itu mungkin saja ulah teman-temannya yang iseng. Akan tetapi suara halus mirip suara Bu Fitri kembali terdengar. Malik, Malik, ini ibu, nak. Kenapa kamu tega tidak menguburkan ibu dengan layak, nak? Meski suaranya terdengar halus tapi tetap saja menggigitkan bulu kuduk. Disusul kemunculan sosok Bu Fitri dengan tubuh yang sedikit bungkuk dan rambut aut-autan, berdiri tepat di depan Malik. Malik langsung blingsatan. Ampun, Bu. Aku minta maaf, Bu. Ucap Malik yang ketakutan dengan tubuh gemetar, seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu suasana berganti senyap. Sosok Bu Fitri menghilang, disusul kedatangan Roy, Gali, dan Danu yang langsung menegur Malik. Kamu kenapa, Lik? Kok gemetaran gitu? Tanya Roy. Iya, kayak habis lihat setan aja, saud Danu mengecek Malik. Malik membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya, lalu celingukan ke kiri dan ke kanan. Syukurlah, sosok mirip ibu tadi udah gak ada, ucap Malik lega. Ketiga temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh Malik. Keesokan harinya Malik mau menemui Riana, mau pamer motor baru. Iya, motor yang dia beli dari hasil menjual rumah Bu Fitri kepada Pak Arya dan Bu Salma. Tapi Malik merasa sangat kecewa karena Riana malah kedapatan sedang jalan dengan pria lain. Malik turun dari motor dan mau mengejar selingkuhan Riana, tapi malah dia yang babak belur, diajar oleh laki-laki yang jadi saingannya itu. Mereka pun pergi meninggalkan Malik yang terkapar sendirian di jalan. Pada saat yang sama Mang Dadan yang masih keliling jualan batagor lewat dan memberitahu Malik soal penemuan jasad Bu Fitri di dalam kamar rumah yang sudah dijual Malik. Malik malah ketakutan saat melihat ada sosok Bu Fitri di belakang tubuh Mang Dadan yang menatap tajam ke arahnya. Malik buru-buru kabur sama sepeda motornya. Malik juga panik melihat ada Pak RT dan polisi, tahu-tahu menyuruhnya berhenti dan menyerahkan diri. Malik yang tidak mau dipenjara malah tancap gas ngebut dengan sepeda motornya. Tiba-tiba, motornya habis bensin di tengah jalan. Malik yang tidak mau ditangkap polisi dan menghabiskan masa mudanya di dalam penjara, segera lari ke semak-semak dan bersembunyi di sana. Malik tidak tahu kalau sosok Bu Fitri yang marah muncul di depannya. Sosok Bu Fitri minta Malik agar menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua kejahatannya, tapi Malik malah menolak. Sosok Bu Fitri tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas, hingga tubuh Malik pun jadi ikut terangkat juga. Malik berteriak ketakutan, minta diturunkan. Teriakan ketakutan Malik ikut terdengar oleh Pak RT, warga dan polisi yang memang sedang mencarinya. Sosok Bu Fitri tiba-tiba menjatuhkan tubuh Malik di depan mereka. Malik pun menangis. Polisi pun langsung dengan sigap meringkus Malik dan menaikkannya ke atas mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah jasad Bu Fitri dikuburkan dengan layak, akhirnya Bu Salma dan Pak Arya pun bisa menempati rumah tersebut tanpa gangguan apapun. Namun Malik meskipun sudah mengakui semua perbuatannya dan dipenjara, akan tetapi selama dipenjara hari-harinya tetap tidak tenang. Iya, Malik merasa sangat menyesal karena sudah menghabisi nyawa Bu Fitri.
Di dalam penjara pun Malik selalu menangis dan meratap. Maafkan Malik, Ibu. Malik nyesel. Ratapnya sambil menjambak rambutnya sendiri. Itulah akhir cerita yang berjudul Teror Rumah di Atas Kuburan, Korban Pembunuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.